Oke teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube UPX ID. Nah, di video kali ini saya akan setup dari awal untuk KasOS yang telah saya install di mini PC M700 Lenovo ya, atau Lenovo mini PC M700 ya. Jika teman-teman tertarik ingin install KasOS dari Ubuntu atau dari nol, atau mungkin mau pakai Linux lain, silahkan juga boleh, mau Debian atau mau pakai OS lain yang selain Debian, yang penting Linux, atau mungkin teman-teman mau pakai virtualization juga di Windows juga boleh, silahkan ya. Jadi teman-teman, jika ada yang tanyakan silahkan komentar di bawah ya, agar saya bisa punya referensi, agar teman-teman jika hal yang tidak terjawab mungkin bisa terjawab ya. Nah, di video kali ini teman-teman saya akan setup dari awal atau dari nol untuk KasOS, agar teman-teman yang baru install dan juga baru mulai ingin menggunakan KasOS, mau di virtualization atau mau di Proxmox virtualisasi dengan dua macam, yaitu di LXC dan VM. Kemudian juga langsung di bare metal atau istilahnya langsung di PC, di PC-nya ya, atau di mini PC boleh, atau mau di Armbian juga boleh, itu namanya bare metal ya, atau langsung ke servernya atau mini PC-nya. Kemudian juga teman-teman nanti akan saya jawab, ada satu komentar dari teman kita ini dari video yang rilis hari ini juga, insya Allah mungkin video ini juga akan rilis di hari ini. Beliau tanya, kenapa ndak KasOS-nya nanti di VM Proxmox aja bang, bedanya apa? Nah, saya jelaskan terlebih dahulu perbedaan jika teman-teman install KasOS di bare metal atau di PC-nya langsung dengan virtualisasi ya. Kita bahas untuk yang diinstal untuk di bare metal atau langsung di PC-nya. Saya akan remote teman-teman di SSH UPX ID at 192.168.88.17. Nah, jika teman-teman ingin tonton untuk instalasi dari nol dan juga install Ubuntu-nya, kemudian setting BIOS-nya untuk M700 ini ya, mini PC Lenovo M700 ini, teman-teman bisa join di member, itu sudah full. Jadi dari nol, dari mulai pertama buat bootable, kemudian install Ubuntu dan juga install KasOS-nya dan setup sampai ini ya, seperti itu, agar teman-teman tidak bingung. Dan juga kemarin juga request mini PC yang saya beli ini itu bukan punya saya, tapi request dari subscriber. Terima kasih, beliau telah percaya ke saya. Beliau minta belikan bang, silahkan minta tolong belikan mini PC dengan spesifikasi yang sudah sesuai dan mampu. Kebetulan untuk speknya itu Core i5 6500T apa ya, seperti itulah. Kemudian juga RAM-nya 16GB dan juga SSD-nya 512 ya. Untuk portnya teman-teman bisa tonton di video sebelumnya juga ada, sudah untuk quick review-nya saya. Jadi teman-teman biar tidak bingung yang mana mini PC-nya kemudian seperti apa, teman-teman bisa tonton ya. Nah, kita masuk di remote terlebih dahulu. Kita masukkan passwordnya teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman, ini dia untuk mini PC yang saya remote kali ini. Nah, ini dia IP-nya sama ya, 192.168.88.17. Kita masuk di sudoku terlebih dahulu teman-teman. Di sini sudah kelihatan untuk spesifikasinya dan juga OS yang saya gunakan, yaitu 2604 LTS ya, atau Raccoon kode name-nya untuk Ubuntu-nya, seperti itu. Di sini kita masuk terlebih dahulu ke sudoku seperti ini teman-teman. Kemudian masukkan passwordnya. Nah, seperti ini teman-teman. Jika sudah masuk di menu sudonya, kita akan install namanya NeoFetch ya, seperti itu. apt install NeoFetch tch. Nah, seperti ini. Tidak ada teman-teman ternyata. Apakah harus ada dependencies yang baru? Oh, pakai fastfetch aja coba. Apakah bisa? Nah, kita yes saja teman-teman. Nah, nanti kurang lebih seperti ini ya. Nah, kenapa saya jelaskan untuk di bare metal? Jadi di bare metal itu ada untuk kernelnya nanti ada seperti ini. Kalau teman-teman install di LXC untuk di Proxmox, itu biasanya untuk mencoba virtualization itu kurang lebihnya kadang tidak support ya. Harus ada konfigurasi atau setting lebih lanjutnya ya, seperti itu. Coba kita akses fastfetch seperti ini. Nah, jadi untuk NeoFetch dan fastfetch-nya itu seperti ini kurang lebih teman-teman. Di sini untuk spesifikasinya yaitu menggunakan Ubuntu 2604 LTS, kemudian juga untuk hostnya ThinkCentre M700 atau mini PC Lenovo M700. Kemudian juga untuk uptime-nya ini sudah 4 jam dari video pertama saya record, dari setting BIOS, instalasi dan lain-lain, itu kurang lebih 4 jam. Kemudian juga di sini untuk spesifikasinya yaitu menggunakan Core i5 6500T, ini seri T ya, dengan 4 core 4 thread. Kemudian juga di sini ada Intel UHD grafik ya. Dan juga untuk memorinya ini 16GB sudah terdeteksi, untuk swapnya itu 4GB ya, karena ini tadi saya setting untuk install default aja. Jadi teman-teman bisa sesuaikan ya untuk kebutuhan. Kemudian untuk disk usage-nya ini kurang lebihnya default untuk KasOS itu di 97GB atau 100GB.
karena pada saat instalasi pertama Ubuntu-nya tadi itu saya tidak set untuk semua alokasi harddisknya atau SSD-nya ya. Jika teman-teman ingin alokasi semuanya untuk 512 GB, nanti akan saya buatkan video terpisah ya seperti itu. Kemudian ini untuk IP address-nya ya. Nah, setelah kita masuk di sini teman-teman, yang pertama yaitu setelah teman-teman install di Bare Metal, teman-teman bisa install namanya Virtual Machine Manager ya, atau Virt Manager. Bang, fungsinya buat apa Bang? Jadi gini, Virt Manager ini teman-teman bisa main virtualisasi ya, contoh kayak VirtualBox atau mirip Proxmox yang ada di dalam CasaOS ini ya. Atau teman-teman mau main Proxmox, silahkan teman-teman di App Store tinggal search saja Proxmox seperti ini, Mox. Nah, Bang, kok nggak ada Proxmox-nya? Nah, jadi biar Proxmox ini ada, maka teman-teman harus tambah store list di CasaOS terlebih dahulu ya. Karena kalau teman-teman tidak tambah, biasanya normalnya dan umumnya itu teman-teman listnya hanya akan ada sedikit ya. Ini juga menjawab pertanyaan teman-teman yang kemarin bingung, Bang, kenapa store saya itu kayak sedikitnya ya. Jadi inilah maksud videonya ya, kenapa saya bilang setup awal, dan juga nanti akan saya jelaskan sedikit perbedaan jika di dalam Proxmox, di dalam VM dan LXC-nya ya, seperti itu. Nah, bagaimana cara nambah store-nya? Teman-teman tinggal kita tambah di bawah ini. Nanti kalau teman-teman klik arah bawahnya ini, dia akan muncul. Kemudian tinggal klik di More apps. Kita klik di More. Kemudian nanti dia akan ngebuka untuk store listnya ya, seperti itu. Kita tambah saja di sini dari Linux server, kita tambah, kita copy. Kemudian kita masuk di CasaOS-nya, kemudian tinggal klik lagi menu di store-nya, kemudian di More apps, tinggal kita paste saja seperti ini, kemudian tinggal add. Kita tunggu saja prosesnya teman-teman, sekaligus kita copy untuk store list yang selanjutnya, yaitu dari App Store Play. Nah, seperti ini, biasanya saya tambah semua ya, biar store-store yang disupport untuk arsitektur ini itu muncul. Kemudian kita tinggal More Apps lagi, tinggal kita paste seperti ini, kemudian tinggal kita add. Selanjutnya di sini ada cool store juga dari paudayak.dev ya, jadi kita copy saja. Terima kasih untuk teman-teman developer yang telah mendevelop untuk store CasaOS ini ya. Nah, jika teman-teman lihat di sini untuk Proxmox VE-nya sudah muncul, nanti teman-teman bisa coba-coba jika teman-teman install untuk untuk CasaOS-nya ini di Bare Metal atau di mini PC-nya ya. Teman-teman bisa main-main Proxmox VE ya. Videonya sudah saya buat juga sebelumnya, teman-teman bisa tonton. Kemudian juga selanjutnya saya tambah lagi untuk More apps-nya. Ini dari Cool Store sudah. Kemudian selanjutnya dari CasaOS Edge. Nah, seperti ini. Kemudian kita tambah lagi teman-teman di More Apps, kita paste saja, kemudian kita add. Selanjutnya kita pilih dari Home Automation App Store. Nah, untuk Home Automation App Store ini kebanyakan untuk isinya itu teman-teman ada Home Assistant, kemudian rata-rata yang automation seperti itu kayak MQTT Broker. Jika teman-teman main seperti itu, di sini cukup banyak ya untuk listnya seperti itu. Ini kita tunggu saja karena dari paudayak ini cukup lama. Jadi sedikit biarkan dia jalan di background. Nah, seperti itu biar dia ngeget. Nah, karena dia masih full ya, ini dia juga trafficnya naik di sini di ENOS 1-nya seperti itu. Jadi biarkan dia bekerja di background ya, seperti itu. Nanti kita tunggu, jika sudah down berarti sudah selesai ya untuk nambah store listnya, seperti itu. Kemudian tahap selanjutnya untuk setup awal CasaOS, yang pertama di sini teman-teman masuk di bagian setting, kemudian search bar ini teman-teman bisa matikan jika tidak digunakan, di atas nanti dia akan hilang. Kemudian selanjutnya yaitu bahasa atau language, teman-teman bisa pakai English atau bahasa Indonesia juga boleh biar sedikit paham. Namun untuk saya itu kalau pakai bahasa Indonesia agak bingung ya, bukannya saya tidak paham bahasa Indonesia teman-teman, tapi kalau bahasa Inggris di sistem ditranslate ke Indonesia itu agak aneh ke saya ya, maksudnya seperti itu. Ini up to you, sesuai dengan kebutuhan teman-teman sendiri ya, seperti itu. Kemudian teman-teman bisa ganti port. Nah, ini saya rekomendasikan untuk ganti ya, karena jangan pakai port 80. Nanti jika teman-teman kustomisasi, contoh kayak saya ada LAN cache, kemudian ada saya lupa, AdGuard, kemudian mau main DNS dan lain-lain kan butuh port 80, 443 dan 53 ya teman-teman, biar port default 80-nya ini tidak dipakai. Ini teman-teman wajib ganti seperti itu sesuai dengan kebutuhan. Contoh misal 8008 boleh aja, kelebihan nolnya 8008 seperti ini boleh ya, seperti itu. Yang penting sudah di dalam range yang ini ya, dari 80 sampai 65.535 ya, seperti itu. Jadi teman-teman bisa sesuaikan saja ya.
Kemudian selanjutnya yaitu di bagian wallpaper. Jadi teman-teman jika bosan dengan tampilan wallpaper KasaOS yang seperti ini saja, teman-teman bisa ganti di bagian change wallpaper ini. Di sini ada pilihan dua untuk defaultnya. Nah seperti ini, atau teman-teman bisa upload sendiri. Contoh semisal saya upload yang ini ya, atau mungkin yang lain lah, yang agak-agak cerah. Kayaknya nggak ada deh. Sebentar teman-teman, karena tidak ada ya biar cepat aja dan videonya ini tidak panjang. Jadi seperti ini YouTube viral. Saya hanya buat contoh saja. Nah nanti tampilannya akan berubah ya, atau teman-teman buat untuk branding teman-teman sendiri boleh silahkan. Nah ini saya ganti ke default aja karena ini punya orang, itu pun nanti saya akan install Proxmox ya. Kemudian selanjutnya yaitu di bagian show news feed from KasaOS block. Jadi ini kalau ini dihilangkan maka di bawah di sini ada hilang ya, ini kecil ya, tinggal di accept, di sini akan muncul ya. Kayak contoh ada berita terbaru tentang apa, di sini akan muncul di bawah. Nah, kita matikan saja biar tidak rame. Kemudian juga show recommended apps. Nah, di mana ini Bang? Nah, yang ini nih. Kayak sync your data dari syncing, kemudian ini untuk home assistant atau setup for your home. Jadi teman-teman tinggal stay tune aja. Ini kalau saya biasanya saya matikan ya biar lega seperti ini. Kemudian juga teman-teman jika tidak ingin KasaOS-nya itu dicolok USB langsung dibaca, jadi teman-teman matikan saja ya. Kalau semisal servernya ini ada di luar, atau mungkin teman-teman install di VPS, atau mungkin install di manapun lah yang di luar yang tidak ada di area teman-teman ya, atau yang tidak teman-teman jangkau. Yang saya takutkan nanti jika USB itunya ada hal-hal yang tidak baik atau malware, atau mungkin yang bikin sistem teman-teman bisa down, maka itu akan sangat resiko ya seperti itu. Apalagi terkait KasaOS atau home server yang teman-teman buat ini banyak data penting ya seperti itu, karena dari kemarin, dari sebelum-sebelumnya juga banyak kasus teman-teman kita menggunakan KasaOS ini untuk data pribadi kemudian di publik ya. Jadi saya rekomendasikan saja, tapi kalau di rumah kemudian dikontrol kita sendiri ini tidak masalah ya seperti itu. Jadi teman-teman biarkan hidup saja, atau teman-teman jika di luar atau mungkin Bang saya nitip di rumah saudara, ini matikan ya biar tidak auto di mount aja ya seperti itu. Ditakutkan nanti Linuxnya itu baca langsung auto run script, seperti itu saja teman-teman. Kemudian untuk selanjutnya yaitu di bagian users ini, teman-teman bisa ganti untuk username dan passwordnya di sini ya seperti itu. Atau teman-teman di KasaOS Store-nya ini, teman-teman ada namanya KasaOS Toolbox ya seperti itu. Ini ada mod, kemudian KasaOS di dalam Docker. Jadi teman-teman bisa install KasaOS di dalam KasaOS. Ya itu nanti dah ke depannya ya, karena memang agak tricky ya untuk settingannya. Saya kemarin sudah coba. Kemudian juga di sini ada KasaOS Toolbox. Nah ini jadi teman-teman bisa setting, contoh semisal tools apa saja yang akan ditampilkan. Kemudian ada apps apa yang mungkin teman-teman ingin hidden ya dari tampilannya seperti itu. Karena memang ini penting karena kemarin juga saya ngatasi punya Mas Okto namanya. Ini KasaOS-nya sudah saya remote dari luar. Nah jadi beliau di sini diinstal untuk home servernya, namun di dalam itu oleh yang tukang nyeting itu banyak yang di hidden ya, ada aplikasi yang running tapi di hidden ya di background, jadi berat. Jadi beliau minta tolong bagaimana cara install ulang dan juga buat dari nol ya seperti itu. Ini saja bikin lama ya untuk aksesnya seperti itu. Nah ini dia teman-teman, jadi untuk spesifikasinya ini memang PC teman-teman, cuma berat ya karena memang di sini saya lihat kemarin ada KasaOS Toolbox ya, jadi istilahnya di hidden lah seperti itu. Ada apps-apps yang memang tidak ditampilkan di sini, kelihatannya sedikit teman-teman, tapi kalau saya cek di prosesnya itu tinggi ya. Jadi biar sistemnya itu memang running proper, kemudian juga bisa kita manfaatkan dengan bijak ya, atau istilahnya dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan. Kayak contoh teman-teman tidak ada apps yang memang di hidden ya seperti itu jika menggunakan jasa setting ya. Saya bisa bantu teman-teman untuk jasa settingnya ini, cuman kalau saya mesti satu akan saya bantu remote, kemudian juga akan saya jelaskan ya seperti itu. Jadi teman-teman yang sudah menggunakan jasa saya silahkan komentar di bawah. Terima kasih teman-teman karena support dari teman-teman itu sangat bermanfaat bagi saya. Kemudian juga selanjutnya yaitu di bagian optimisasi untuk Portainer atau Dockernya ya. Jadi teman-teman wajib jika menggunakan KasaOS pastikan teman-teman install namanya Portainer ya seperti itu. Nah kita ketik saja Portainer, nah seperti ini. Jadi teman-teman wajib install, boleh mau pakai dari utilities ini atau mau pakai yang dari utilities yang ini atau dari Big Bear ya, ada dua. Jadi teman-teman silahkan sesuaikan dengan kebutuhan ya. Kenapa begitu? Karena di saya saja di pribadi di rumah ini saya akses 88.49. Nah ini speed test. Nah ini dia teman-teman,
itu saya mesti install namanya Portainer ya. Kenapa begitu? Karena memang di Portainer ini teman-teman bisa lebih banyak untuk kustomisasinya ya, seperti itu. Terkait dengan yang namanya penyimpanan atau storage, terutama jika teman-teman install untuk CasaOS ini di mini PC yang dengan spesifikasi yang terbatas. Contoh semisal menggunakan STB atau menggunakan mini PC dengan disk yang kecil kayak 16 GB atau mungkin 32 GB kayak Dellwise saya yang dulu. Itu teman-teman bisa lebih fleksibel ya. Contoh seperti ini di image ini biasanya banyak ya. Nah, contoh seperti ini dah. Ini ada image yang tidak digunakan, jadi tinggal kita delete saja seperti ini. Jadi untuk menghemat space ya. Video ini juga sudah rilis saya sebelumnya untuk optimasi dari CasaOS agar tidak memakan banyak storage dan juga tidak banyak memakan resource ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya untuk yang terakhir, jadi teman-teman tips yang paling penting yaitu di store listnya. Jadi teman-teman silahkan tambah sesuai dengan kebutuhan saja. Jadi kalau memang menggunakan STB teman-teman sesuaikan, karena di sini nanti akan saya jelaskan ada package yang memang khusus untuk apa namanya ya, dari CasaOS ini khusus untuk ARM seperti itu ya. Jadi disesuaikan ya, karena memang terkadang ada beberapa store list yang memang tidak mensupport hal itu ya, seperti itu. Nah, ini sudah 808. Kemudian saya tambah lagi ini untuk yang terakhir, dan juga di sini saya akan tambah dari TMC community ya, seperti itu. Nah, ini dia, kita tunggu saja karena dia git pull dari GitHub-nya biar store list kita banyak ya. Untuk punya saya itu sudah saya pasang semuanya. Jadi kalau teman-teman lihat di CasaOS di rumah, untuk store-nya ini banyak ya di sini isinya, karena memang saya meskipun tidak semuanya saya pakai, tapi memang jika ada butuh atau mungkin ada teman-teman request, maka cukup install saja ya, tidak perlu lakukan konfigurasi yang ribet ya, seperti itu. Mungkin seperti itu saja video kali ini teman-teman. Nanti akan saya install, ini sudah saya coba install untuk Cloudflare Web. Kemudian juga di sini sudah akan saya coba untuk install Virtual Manager atau Virt Manager di dalam CasaOS ini, sebagai teman-teman jika ingin main-main, contoh install Ubuntu, Linux lain kayak Debian, atau mungkin mau main CentOS, kemudian atau ingin main-main VM yang lain, nanti teman-teman bisa kustomisasi ya, seperti itu. Karena memang terkadang teman-teman kurang familiar lah menggunakan Proxmox, jadi inilah opsinya ya, seperti itu. Jika ada yang tanyakan silahkan komentar teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, share juga video yang telah saya buat, join jadi member YouTube UBX ID agar teman-teman dapat video terbaru dan juga dapat prioritas untuk saya bantu remote ya, seperti itu. Sampai jumpa di video selanjutnya, peace and out, bye bye.